Halo semuanya, balik lagi sama aku Arlan, kenalin dulu dong, biar lebih akrab. Jadi, ya welcome to my little corner, seperti biasa, ini di kamar, santai-santai, kita cerita, sharing-sharing. Semoga apa yang aku ceritain mungkin bisa ada pembelajaran buat kalian, atau mungkin ceritanya bisa relate juga sama kalian, jadi kalian tuh nggak sendiri. Kalian inget gak di video-video sebelumnya aku pernah cerita kalau aku pernah nangis sampai sesegukan abis sholat waktu itu. Dan itu yang bakal aku ceritain sekarang. Kenapa aku cerita? Karena aku udah mulai bisa berdamai dengan situasi saat itu. Oke, sebelum ke ceritanya ya, jadi aku mau sedikit cerita tentang aku nih. Jadi aku tuh memang dari dulu, dari zaman SMA sih sebenarnya, aku tuh udah lumayan suka olahraga. Udah suka push up, sit up di kamar gitu. Nah, terus abis itu makanan sehat tuh aku tuh udah dari dulu banget aku emang suka makanan sehat gitu. Kalian bisa tanya teman-teman aku, bisa tanya keluarga aku gitu. Terus kalau masalah tentang lingkungan itu sebenarnya baru-baru sih di tahun 2021 aku tuh udah mulai suka bersih-bersih pantai gitu. Nah dari sana banyaklah teman-teman yang kayak nanya kayak, Arlan kok kamu bisa sih, maaf ya bukannya sombong atau gimana, kayak kok perutnya rata sih, kok kamu bisa sih kurus kayak gini bla 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 gitu. Terus ya udah gitu aku kasih tahu, oh ya aku kalau makan ini, aku kalau olahraga kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Jadi secara gak langsung ya aku ngasih ke mereka edukasi lah gitu. Jadi eh, dari sana aku jadi terdorong untuk pengen ngasih inspirasi gitu buat orang-orang. Oke, kita masuk ke ceritanya. Jadi di tahun 2024 itu aku ikutan sebuah audisi kontes yang misinya tuh buat menginspirasi banyak orang lah gitu. Jadi tujuan aku pengen si kontes ini jadi platform buat aku untuk bisa menginspirasi banyak orang gitu. Nah, lalu tanpa ada persiapan kelas karantina untuk kontes tersebut, tanpa ada dorongan temen apa-apa gitu, cuman ya udah aku modal audisi datang aja, dan alhamdulillah saat itu aku masuk ke semifinal. Tapi sayangnya aku nggak masuk sampai grand final, aku cuma sampai semifinal aja. Tapi saat itu aku kayak bersyukur lah gitu. Dan setelah itu ya udah aku nggak ada kepikiran buat ikutan lagi di tahun depan gitu. Ya udah aku pikir kayak ya udah cukup. Toh aku juga saat itu ikutan juga kayak pengen coba-coba aja sebenarnya gitu. Ya sampai akhirnya bisa aku bilang mungkin ya ada 1 sampai 2 dari penyelenggara kontes tersebut untuk bilang ke aku ikutan lagi buat tahun depan, comeback stronger. Bahkan ada satu dari mereka yang bilang ke aku kalau kayak ngasih tips lah gitu, tahun depan kamu harus seperti ini kalau mau masuk segala macam gitu. Jadi pada saat itu ya udah aku bertekad untuk ikutan lagi di tahun depan. Jadi kalau boleh jujur ya selama 1 tahun itu dari 2004 ke 2005 gitu, apa yang aku lakukan gitu, meskipun emang aku suka olahraga gitu, aku makan makanan sehat gitu dan lain-lain gitu, tapi jadinya aku mempunyai effort yang lebih lagi gitu karena aku mau masuk di kontes tahun 2025 gitu. Jadi pokoknya aku bener-bener setiap harinya tuh dari bangun tidur tuh aku mikir, oh aku harus bikin konten apa gitu, oh aku harus ngapain kayak gitu. Lalu singkat cerita pada saat pengumuman semifinal itu nama aku tuh nggak ada. Jadi sedih itu pasti gitu, dan aku ngerasa saat itu perjuangan aku selama setahun itu tuh sia-sia gitu. Jadi aku udah invest waktu, aku udah invest tenaga, aku udah invest uang juga gitu. Terus mungkin kepercayaan juga gitu yang aku pegang dari mereka gitu. Ya itu sih yang aku rasain saat itu gitu. Karena aku ngerasa
tahun lalu tuh mereka tuh sangat yakin sama aku gitu kalau aku tuh bisa gitu, tapi ternyata ya aku nggak masuk. Tapi ini bukan masalah aku nggak terima rejection ya gitu. Aku tuh sering juga terima rejection gitu. Kayak aku ngelamar kerja, aku nggak keterima gitu. Yang kayak gitu-gitu aku udah biasa gitu. Tapi mungkin ini POV aku ya gitu. Mungkin kalau tahun lalu ya aku nggak disuruh ikutan, mungkin aku nggak akan sekecewa itu gitu. Ini POV aku ya, aku nggak tahu POV dari mereka seperti apa gitu. Itu tapi yang aku rasain. Terus makin kesini aku makin mikir ya mungkin aku nggak satu visi misi sama apa yang jadi visi misi kontes tersebut, dan kontestan lain mungkin lebih jago, lebih hebat, dan mereka emang pantas gitu untuk masuk ke kontes tersebut gitu. Terus kalau boleh jujur ada hal lain yang bikin aku sedih tuh, aku tuh ngerasa invisible aja gitu. Dengan aku sering posting gitu, aku sering bikin konten gitu, tapi aku ngerasa invisible aja gitu. Dan yang mereka posting itu tuh uh, selalu dia itu dokter, profesor gitu. Jadi aku mikir, kenapa kalau ngomongin inspirasi itu tuh harus muncul dari seorang dokter atau profesor gitu. Ini menurut aku ya. Terus kalau menurut aku kenapa enggak dari seorang anak SMA yang gak punya privilege buat lanjutin kuliah, padahal setiap harinya berjuang untuk hidup, terus seolah-olah kalau nggak punya gelar tinggi itu mungkin ceritanya nggak cukup layak untuk didengar gitu. Ya padahal di luar sana banyak anak lulusan SMA yang kerja seadanya, gak punya uang buat ke gym atau gak punya pelatih, tapi mereka masih mau untuk hidup sehat gitu, untuk punya badan bagus. Dan yang bikin aku sedikit kecewa tuh juga, padahal inspirasi itu bisa diambil juga loh dari orang biasa yang berjuang dari nol gitu, tanpa tanpa fasilitas gitu. Iya, jadi intinya inspirasi itu bukan soal gelar, tapi soal seberapa keras kita berusaha dengan keterbatasan. Jadi aku sih gak akan berhenti ya untuk tetap menginspirasi teman-teman gitu ya, untuk tetap hidup sehat gitu, peduli sama lingkungan dan lain-lain. Oh iya, satu lagi, ini aku ngomongnya agak keras ya karena di luar lagi hujan. Jadi intinya buat kalian yang misalkan lulusan SMA atau dengan segala keterbatasan apapun, pokoknya dan kalian lagi berusaha, jangan pernah nganggap kalau cerita kalian itu tuh nggak penting. Justru cerita kalian tuh cerita yang paling nyata. Jadi kalian harus ingat itu, tetap semangat. Yaudah, next. Next apa? Next. See you on next my video. Bye.